Rafli tadi tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak. Kenapa? Tidak. Yakin tidak tahu? Yakin Pak. Coba diingat-ingat kembali. Ada nggak kejadian kemarin yang kira-kira menyebabkan kamu semua Bapak panggil ke sini? Kenapa sih? Apa? Kemarin kami hampir berkelahi waktu pas tidak pelajaran Inggil. Iya. Betul ya? Hampir berkelahi kemarin ya? Betul Pak, dia menjadikan keluarga saya Pak. Oke. Ya, jadi betul. Bapak dapat informasi pula dari Pak Pandi, katanya si Zaki dengan si Rafli hampir berkelahi. Coba ceritakan apa permasalahannya? Yakin tidak ada? Jadi apa permasalahannya? Tidak ada. Kalau Rafli ada permasalahan mungkin? Enggak ada setahu Rafli Pak. Sampai sekarang aku pun bingung kenapa Rafli sama Rawa. Oke, mungkin begini ya. Dalam kehidupan atau dalam keseharian, walaupun kita berbuat salah, ada masalah. Ya, namanya manusia tentu wajar berbuat salah. Yang penting itu nanti kita mau mencarikan solusi dari masalah tersebut. Ya, jadi wajar kalau memang ada yang berbuat salah atau melakukan kesalahan, itu hal yang biasa sebagai manusiawi. Ya, nah sekarang coba Bapak ingin kamu menjawab dengan jujur. Kira-kira apa penyebab sehingga Rafli dengan Zaki hampir berkelahi kemarin di jam pelajaran PJOK? Sebenarnya saya dapat informasi dari teman sih Pak, kalau si Rafli menjelaskan keluarga saya Pak, bahwa orang tua saya itu minggat dari rumah Pak. Betul itu Rafli? Enggak Pak. Rafli cuma bilang waktu itu ke teman-teman, cuma bilang kalau ayah Zaki itu lagi pergi ke luar Pak. Cuma itu aja Pak. Kemungkinan besar mungkin pergi ke rumah neneknya. Itu Rafli bilang ke teman-teman Pak. Oke. Jadi sebetulnya informasi yang Zaki terima itu sebetulnya seperti apa? Sumbernya bagaimana? Sebenarnya saya menyimpulkan sendiri Pak informasi itu Pak. Menyimpulkan? Yang menyimpulkan sendiri Pak, bahwa si Rafli mengatakan kalau orang tua saya itu minggat dari rumah Pak. Berarti Zaki saja yang menyimpulkan sendiri bahwa Rafli mengatakan orang tuanya kabur dari rumah. Bukan Rafli, bukan Zaki dengar sendiri kan? Bukan terdengar langsung beritanya? Cuma terdengar sekilas saja. Terdengar sekilas. Cuman menyimpulkannya seperti itu. Nah sekarang coba Pak tanya Rafli. Rafli kira-kira yang sebetulnya apa yang Rafli sampaikan kepada teman-teman? Waktu itu Rafli lihat Pak, ayah Zaki ini bawa tas Pak. Jadi Rafli kira mungkin ayah Zaki ini pergi ke rumah neneknya Pak, ke rumah nenek Zaki. Soalnya Rafli dengar rumah nenek Zaki ini lagi sakit Pak. Jadi informasinya yang disampaikan seperti itu ya. Iya Pak. Cuman Zaki menyimpulkan bahwa Orang tua saya minggat dari rumah. oh dikatakan, oh jadi berarti artinya ada kesalahpahaman ya, kesalahpahaman. Sekarang kita coba kembali ke keyakinan kelas kita. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang belum Rafli dan Zaki tunjukkan pada kasus kemarin? Masih ingat kan dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Masih. Kira-kira bagian keyakinan mana yang belum ditunjukkan? Menghormati orang lain Pak. Iya, menghormati orang lain. Kira-kira kenapa? Karena waktu pas kami ditanya apa masalahnya sama Pak Pandi, kami tidak jawab Pak. Tidak jawab. Kemudian apa kasusnya lagi? Mengajukan perkataan Pak Pandi. Betul, mengajukan perkataan Pak Pandi. Dan yang terpentingnya Zaki dan Rafli itu berkelahi kan di jam pelajaran yang ada gurunya di dalam lokal. Sekarang Bapak ingin apa usaha Rafli dengan Zaki ke depannya? Coba. Kira-kira apa usahanya untuk ke depannya, bagaimana lagi? Kalau Rafli sendiri mungkin nggak akan ngurusin keluarga yang lain Pak. Mungkin nggak akan membicarakan keluarga teman-teman Pak. Jadi ya nggak akan ada kesalahpahaman seperti ini lagi Pak.
selesai ya usaha dan perbaikan dirinya. Kalau Zaki kira-kira apa usaha ke depannya? Depannya mengkonfirmasi informasi terlebih dahulu itu baik apa tidak. Berarti mencari data itu, sumber informasi itu sejelas mungkin ya. Nanti kita jangan sampai menyimpulkan sesuatu yang belum tahu kita kebenarannya atau kepastiannya. Jadi kita harus cari dulu sumber informasi yang akuratnya. Nah sekarang kira-kira masalahnya sudah bisa diselesaikan? Kira-kira bagaimana? Zaki sekarang masih adakah rasa dendam atau rasa sakit hati sama Rafli? Tidak lagi ya? Tidak. Oke, jadi Rafli pun begitu ya. Mungkin selama ini Rafli dengan Zaki itu kan berteman baik ya. Cuman karena salah paham terjadi permasalahan seperti ini, akhirnya sempat terjadi pertikaian. Nah sekarang coba Bapak minta solusinya atau jalan keluar terakhirnya. Bapak minta Rafli dengan Zaki saling bersalaman dan saling bermaafan. Silakan. Ya, nah kembali lagi seperti biasa ya. Senang dengan segitiga restitusi. Membuat saya tidak malu dengan kesalahan karena guru tidak lagi menghakimi dan menyalahkan. Kami bisa mencari solusi dari permasalahan yang sudah kami buat. Bagaimana kabarnya Opa? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Kira-kira Opa tahu kenapa Opa panggil ke sini? Tidak Pak. Yakin tidak tahu? Oke. Coba diingat-ingat kembali, mungkin ada penyebabnya Opa panggil ke sini. Coba ingat-ingat lagi. Apa belum mengumpulkan tugas Pak? Iya. Jadi kira-kira penyebab Opa panggil karena Opa belum Mengumpulkan tugas. tugas yang mana itu? Tugas proyek. Tugas proyek. Ya betul ya. Jadi ternyata setelah Opa data dari 4 lokal itu masih ada 1 orang yang belum mengumpulkan tugas proyek. Itu Opa belum mengumpulkan. Itu kalau waktu untuk tugas proyek kan sudah lama ya, sudah berapa minggu Bapak diberi waktu, dan Bapak sudah memintanya berulang kali kepada Opa di lokal. Coba, kira apa permasalahannya sehingga tugas proyek Opa sampai sekarang masih belum juga dikumpul? Untuk masalah tidak ada Pak. Tidak ada masalah. Jadi kenapa belum juga dikumpul? Sebenarnya tugas proyeknya sudah sedang buat Pak. Selesai. Tapi memang belum selesai gitu. Kemarin Opa sempat juga Opa tanya di lokal, masih proses juga ya, masih belum selesai. Coba, apakah memang belum selesai atau bagaimana? Ya, tidak apa-apa ya, mungkin wajar aja kalau ada masalah, mungkin ada kesalahannya atau ada apanya, itu tidak ada masalah, jujur aja. Nah, mudah-mudahan nanti ada solusinya untuk Opa. Coba. Sebenarnya Alfa tidak mengerti, dia tidak paham dalam mengerjakan tugas proyeknya Pak. Berarti kalau itu sampai sekarang sudah Opa kerjakan tugas proyeknya? Belum. Jadi belum dikerjakan karena Tidak mengerti bagaimana cara mengerjakannya Pak. tidak mengerti cara mengerjakannya. Ada ditanya sama teman-temannya? Tidak. Jadi berarti yang jelas Opa mungkin untuk masalah tugas ini masih ingat kan dengan kesepakatan kita, keyakinan kelas kita? Masih ingat kan? Nah, kira-kira menurut Opa keyakinan kelas yang mana yang belum ditunjukkan dengan kasus atau masalah seperti ini? Kira-kira keyakinan kelas kita yang mana yang belum ditunjukkan oleh Opa? Masih ingat? Ayo, keyakinan kelas yang mana? Keyakinan dalam bertindak. Iya, keyakinan atau berkomitmen dalam membuat tugas. Kita kan sudah sepakat, kita berkomitmen setiap tugas yang diberikan kita harus berkomitmen untuk mengerjakan dan mengumpulkannya.
Kira-kira kedepannya apa usaha Opa? Aku akan membuatnya dengan tepat waktu, dan kalau memang tidak mengerti aku akan bertanya kepada guru mata pelajaran tersebut, Pak. Oke, Opa hargai usaha dan komitmen dari Opa untuk memperbaiki dirinya ke depan ya. Jadi itu sangat bagus sekali ya dalam menjelaskan atau dalam menerapkan atau membuktikan komitmen kita atau keyakinan kelas kita. Ini karena Opa sudah mau jujur dengan Bapak tentang masalahnya. Sekarang ada Bapak beri solusi. Mungkin karena Opa belum tahu ya bentuk tugasnya. Ini mungkin contoh-contoh tugas yang sudah ada dikerjakan oleh temannya. Oke, coba Opa lihat. Ini bisa jadi solusi bagi Opa gitu ya. Kira-kira kalau tugasnya seperti ini, kira-kira bisa nggak Opa membuatnya? Insya Allah bisa. Bisa ya. Oke, jadi ini bentuk-bentuk tugas. Ya, kalau memang Opa tidak paham dengan bentuk tugas yang akan dikerjakan, kira-kira seperti inilah nanti tugasnya. Oke, gimana? Bisa nanti untuk mengerjakannya? Oke, Bapak tunggu ya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk hari ini Bapak anggap Opa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan harap nanti di rumah dan besok tugasnya sudah bisa terkumpul. Baik, silakan. Baik, Opa silakan boleh pulang. Hati-hati di jalannya. Saya sangat suka menggunakan konsep segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah karena guru tidak menghakimi siswa. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan alasan atas terjadinya masalah tersebut. Guru memberikan keyakinan kepada siswa untuk mencari solusi dari hal tersebut, dan sehingga siswa dapat memperbaiki hal tersebut ke arah yang lebih baik.